warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Ayuhal muslimun wal muslimat, para pemirsa Hijrah TV dimanapun berada yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Demikian juga para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita hendaklah senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai pagi yang mulia ini masih kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla, kesehatan. Kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam bagi Rasul yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan yang di rumah membuka mushafnya dalam suratul Furqan ayat 41 sampai 44 insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا وثمود إن الذين كاد جابوا ليضلن عن آلهتنا وفرعون ذي إن كاد ليضلنا الأوتاد عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها فأكثروا وسوف فيها يعلمون حين يرون الفساد العذاب فصب من أضل عليهم سبيلا. ربك سوط عذاب أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَإِذَا رَأَوْا dan apabila mereka melihatmu Muhammad, iyattakhidunaka illa huzwa, mereka hanyalah menjadikan kamu sebagai bahan ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus oleh Allah sebagai Rasul. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. Sesungguhnya hampirlah Dia menyesatkan kita dari sesembahan-sesembahan kita. Seandainya kita tidak bersabar menyembahnya, dan mereka kelak akan mengetahui di saat mereka melihat azab siapa yang paling sesat jalan. Terangkanlah kepadaku tentang orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadikan, apakah kamu
Maka apakah kamu فادخلي dapat في menjadi pemelihara عبادي وادخلي جنتي atasnya? Am tahsabu بسم anna الله aktsarahum الرحمن yasma'un aw yaqilun? الرحيم Innahum illa kal an'am bal hum adallu والفجر sabila. وليال Atau عشر apakah kamu mengira والشفع bahwa والوتر kebanyakan mereka itu mendengar atau والليل memahami? إذا يسر هل في ذلك Inhum illa kal قسم an'am. لذي حجر ألم تر كيف Mereka itu فعل tidaklah lain, ربك tak ubahnya بعاد bagaikan seperti إرم hewan ternak. ذات العماد Bahkan mereka lebih sesat التي jalannya لم يخلق daripada hewan مثلها ternak في tersebut. البلاد وثمود الذين جابوا Hadirin rahmati Allah الصخر subhanahu wa ta'ala, para pemirsa yang بالواد dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وفرعون ذي الأوتاد Allah azza wa jalla الذين memberitakan طغوا في Rasulnya sallallahu alaihi wasallam البلاد tentang orang-orang musyrikin فأكثروا فيها al-mukadzibin الفساد yang فصب mendustakan al-ba'ats, hari عليهم kebangkitan. ربك سوط عذاب Ketika mereka melihat Nabi sallallahu alaihi إن wasallam ربك di satu majlis atau di jalan raya, لبالمرصاد فأما mereka memperolok-olok Nabi الإنسان sallallahu alaihi إذا wasallam. ما ابتلاه ربه Mereka menghinakan Nabi فأكرمه sallallahu alaihi wasallam ونعمه فيقول ربي dan mereka saling bisik أكرمن mengatakan, ahadzal ladzi ba'atsallahu وأما rasulah. إذا ما ابتلاه Masa ini فقدر dia عليه yang dikatakan رزقه utusan Allah فيقول subhanahu wa ta'ala. ربي أهانن Mereka tidak percaya kalau Nabi كلا sallallahu بل alaihi لا wasallam sebagai rasul. تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما bagaimana كلا إذا benar-benar mereka دكت ini الأرض دكا menghinakan دكا Nabi sallallahu alaihi wasallam. وجاء ربك والملك mengatakan tidak pantas menjadi rasul. صفا وجيء. Karena tentu ucapan ini dimotivasi oleh apa? Min syiddati zulmihim, mereka zalim. Ya. Mereka sangat zalim. Min syiddati zulmihim wa inadihim. Mereka sangat zalim, mereka sangat membangkang. Mereka membalikkan fakta. Dan mereka seolah-olah mengatakan, andai kata yang lain menjadi rasul, maka akan lebih layak. Ini ungkapan mereka, ini perkataan mereka. Dan tentu ini adalah perkataan yang sangat menyakitkan. Kata-kata yang sangat buruk. Berkata terhadap Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, pilihan Allah azza wa jalla. Sementara kita mengimani pilihan Allah azza wa jalla pasti yang terbaik. Dan mereka mengatakan, wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Laula nuzzila hadzal Qur'an. Andai kata diturunkan Quran ala rajulin, kepada seorang laki-laki, minal qaryatain, dari dua kampung,
Ini perkataan mereka, ini perkataan yang tidak muncul kecuali dari orang paling sesat, paling jahil. Maksud mereka adalah ingin menolak kebenaran, menolak orang membawa kebenaran. Sebab siapa yang merenungi tentang Nabi Muhammad SAW, dia akan temukan Nabi Muhammad SAW orang yang paling cerdas, paling hebat, paling mulia, paling pemberani, paling pemurah. Semua akhlak mulia terkumpul pada diri beliau. Maka yang menghinakannya adalah orang yang paling jahil, orang yang paling bodoh, orang yang paling sesat, orang yang paling zalim. Dan maksud mereka memperolok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah untuk mempertahankan kebatilan mereka. Mereka mengatakan in kada hadzal rajul, hampir Muhammad ini la yudhilluna an alihatina. Hampir menyesatkan kita dari Tuhan kita, hampir menjadikan kita bertauhid. Menyembah hanya Tuhan yang satu saja, sebab mereka menyembah banyak Tuhan. Bayangkan, dikatakan Nabi Muhammad menyesatkan mereka. Ini benar-benar adalah memutarbalikkan fakta. Laula an sabarna 'alaiha, sekiranya kami tidak bersabar, katanya. Qabbahahumullah. Mereka mengira tauhid itu adalah, atau kesesatan itu adalah tauhid, syirik itu tauhid. Mereka dapat hidayah, Nabi Muhammad yang syirik, Muhammad sesat, mereka dapat hidayah. Maka oleh karena itu saling ingatkan mereka, wantalaqal mala'u minhum an imshu wasbiru ala alihatikum. Ayo sabar, tetap bertahan dia yang menyembah berhala-berhala kalian ini. Seperti inilah ahwal keadaannya al-musyrikun zaman dahulu sampai akhir zaman. Ketika berhadapan dengan dakwah tauhid seperti ini. Jadi mereka tidak bisa berkata jujur, melainkan hanya dengan kedustaan dan kebohongan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas bagaimana dakwah Nabi, dakwah tauhid. Sehingga mereka keteteran, tidak bisa hampir meninggalkan kesyirikan mereka dengan mengatakan kada la yudhilluna an alihatina ay yusrifuna an ibadati alihatina laula an sabarna wa thabatna ala ibadatiha. Hampir kami berpaling dari menyembah berhala andai kata kami tidak sabar menyembah berhala-berhala ini. Nah, perkataan ini muncul karena apa? Natijun an zulmatil kufur, muncul karena gelapnya kekafiran dan karena gelapnya pendosaan mereka terhadap hari kebangkitan. Wasawfa ya'lamuna hina yarawna al-'adzab. Mereka akan tahu ketika mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala di dunia atau di akhirat. Innama yu'ayinuna al-'adzab. Ketika mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala, ya'rifun man kana adallu sabila, dia akan tahu siapa yang paling sesat, siapa yang sesat, apakah mereka atau Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Maka di sini ada dekatnya ancaman tentang azab Allah Subhanahu wa taala, dan tentu terjadilah di perang Badar. Mereka dihinakan, mereka ditawan, mereka dibunuh. Di sana nampak bahwasanya mereka yang sesat. Ya, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka benar-benar bertahan di atas kesyirikan mereka.
Sampai mereka mengatakan, laula an sabarna 'alaiha, andai kata kami tidak bersabar. Ingat, sabar itu baik dalam semua tempat, kecuali sabar di atas murka Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang beriman, tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan sabar melaksanakan kebenaran tersebut. Kalau mereka menyembah berhala, saling mengingatkan sabar menyembah berhala, maka ini sabar yang batil. Ya, sabar yang tidak terpuji, ini sabar tercela. Dan kita tahu sebagaimana penjelasannya para ulama kita, as-sabru thalathatu anwa', sabar itu ada 3 macam. Sabrun ala ta'atillah, atau fi ta'atillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Wa sabrun an ma'siyatillah, sabar menjauhi maksiat. Wa sabrun ala aqdarillah al-mu'limah, sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan. Ya, as-sabru yuhmad fil mawadhi' kulliha illa fi hadzal mawdi'. Sabar itu terpuji dalam semua tempat kecuali tempat ini, sabar dalam syirik. Sabar dalam menyembah berhala. Nah, ketika mereka menghukumi diri mereka yang hak, Nabi Muhammad batil, mereka yang mendapatkan hidayah, Nabi Muhammad itu sesat. Tapi begitu mereka menyaksikan azab, apa yang mereka bisa perbuat? Di sana mereka melihat secara hakiki, ternyata mereka yang sesat. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, pada hari orang-orang syirik ini gigit jari, gigit kedua tangannya, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, kenapa aku tidak mengikuti jalannya para rasul? Tapi apa? Wala tasa'ata mandami, sudah tidak ada kesempatan dan tidak ada gunanya menyesal saat itu. Dan adakah kesesatan lebih sesat dari orang-orang mempertuhankan hawa nafsunya? Apa kalian tidak heran dengannya? Yang berada dalam kesesatan tapi mengatakan dirinya di atas hidayah. Afa anta takuna alaihi wakila, engkau tidak menguasai mereka, engkau hanya memberikan peringatan kepada mereka, engkau melaksanakan tugas, wa ma'alar rasul lil balaghul mubin. Jadi mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah, diringankan beban penderitaan yang diterima dari orang-orang kafir, pembangkangan dari orang kafir terhadap dakwah tauhid. Allah mengatakan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, apa engkau tidak mengetahui dan melihat orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Beritakan kepadaku orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, menyembah hawa nafsunya. Setiap kali ingin berbuat dia lakukan tanpa pikiran, tanpa akal, tanpa ilmu. Batu disembah, kerikil disembah. Nanti menemukan batu lebih baik itu disembah, yang lain ditinggalkan. Maka orang seperti ini namanya orang mengikuti hawa nafsu. Dia dengar orang lebih hebat diikuti. Datang lagi yang mengalahkan yang hebat tadi, diikuti yang lebih hebat lagi. Ini orang namanya menyembah hawa nafsu.
Ini orang namanya menyembah syahwat. Apakah orang seperti ini dikatakan orang dapat hidayah? Yang mengalahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, afa anta takunu alaihi wakila ay hafizan tatawalla hidayatahu. Apakah engkau yang akan memberikan mereka hidayah, petunjuk dan perlindungan? Orang seperti ini tipenya. Apakah engkau akan memberikan mereka petunjuk? Atau engkau memang tidak mampu? Jawabannya pasti tidak mampu. Tinggalkan dia. Jangan dihiraukan. Apakah kau mengira kebanyakan mereka al-musyrikin itu yasma'un, mendengar apa yang diucapkan kepada mereka, memahami apa yang disampaikan kepada mereka? Jawabannya tidak. Mereka taubahnya seperti al-an'am, hewan ternak, bahkan lebih sesat. Ya, hewan ternak mengetahui kemana dia digembala. Dia ya mendengar panggilan tuannya dan mendengar panggilan pengembalanya. Berbeda dengan mereka. Al-musyrikun, al-kafirun, al-mu'anidun. Mereka jahilu rabbahumul haq. Tidak tahu Tuhan mereka yang hak. Dan tidak mau juga ya menerima panggilan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah Azza wa Jalla mencatat kesesatan mereka yang sangat dahsyat. Allah cabut akal mereka, Allah cabut pendengaran mereka. Bahkan Allah samakan mereka dalam kesesatannya dengan hewan ternak yang tidak mendengar melainkan hanya panggilan saja. Summun bukmun umyum fahum la ya'qilun. Mereka tuli, mereka bisu. Mereka tidak memahami apapun. Ya, lebih sesat dari hewan ternak. Karena tadi kita sebutkan hewan ternak, dia tahu di mana tempat digembala, dia tahu di mana pengembalanya. Dan dia tahu ya makanan yang baik dan makanan yang tidak baik. Maka dari sini nampak yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesat, dia lebih berhak dikatakan sesat. Dan bahkan hewan ternak pun lebih baik daripada mereka. Sebab hewan-hewan ternak itu ketika didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tahu siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana unta, dia tahu siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pepohonan, dia tahu siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak percaya. Dari beberapa ayat yang mulia ini kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, bayanu ma kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yulaqi fi sabilid da'wah. Ayat ini menjelaskan apa yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah. Min sukhriyatin wa istihza'in, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperolok-olok. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dihina. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diancam, dibuli dengan berbagai macam bentuk ujian, tantangan, dan yang lainnya. Tapi semuanya itu dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesabaran, dengan penuh keteguhan. Yaitu akan mengangkat derajat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yatajahul insan ad-dhal al-haq. Seorang yang sesat dia akan berpura-pura tidak mengetahui kebenaran. Dia akan berpura-pura. Bahkan dia akan mengingkari kebenaran tersebut. Sehingga di saat mereka menyaksikan azab Allah subhanahu wa ta'ala,
arafa ma kana yunkir. Di sana dia mengetahui apa yang telah diingkari. Wa amana bima kana yunkir, bahkan mengimani apa yang diingkari. Tapi kapan? Di saat sudah tidak ada gunanya. Di saat telah melihat azab Allah subhanahu wa ta'ala, siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi semuanya sudah telat. Yang ketiga, hidayatul insan mungkinah. Memberikan petunjuk bagi manusia adalah mungkin. Hatta idza kafar bi aqlihi wa amana bi syahwatihi. Meskipun dia kafir dengan akalnya, beriman dengan syahwatnya, menyembah hawa nafsunya. Ya. Sekali lagi, memberikan hidayah kepada manusia itu mungkin. Tapi ketika sudah kafir dengan akalnya, menyembah hawa nafsunya, ta'adzarat hidayatuhu, sudah tidak bisa lagi diberikan hidayah. Bahkan dia lebih sesat dari hewan ternak, lebih rugi dari hewan ternak. Maka di sini pembuktian dari sabda Nabi SAW, "May yahdihillahu fala mudilla lahu." Orang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Sebaliknya orang disesatkan, sudah tidak ada yang bisa memberikannya hidayah. Enggak bisa memberikannya petunjuk lagi. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia ini? Wal ilmu indallah, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.